perkenalkan di sini mata kuliah analisis struktur 3 yang akan dosen pengasuhnya itu adalah Bapak Roni Ardiansah. Sebelum kita mulai, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai biodata dari Bapak Roni Ardiansah. Jadi di sini Bapak Roni lahir di Sri Indapura tanggal 11 Juni tahun 1963 dan menyelesaikan ke S1 di UIR, juga di Teknik Sipil pada tahun 90, beliau angkatan 1984 dan menyelesaikan S2-nya di bidang manajemen konstruksi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta angkatan 2003 dan selesai tahun 2005 dengan nilai 4. Beliau berkecimpung di dunia konstruksi sudah puluhan tahun, konsistennya di dunia struktur building. Kemudian selain bergerak di bidang konstruksi, beliau aktif sampai saat ini di kampus sebagai dosen beberapa mata kuliah, yaitu analisa struktur, mulai dari pernah di analisis struktur 1, pernah di analisis struktur 2, 3, 4, semua pernah. Kemudian di ekonomi teknik juga beliau mengajar sampai dengan sekarang, dan mata kuliah lainnya. Beliau juga aktif di asosiasi itu ahli konstruksi, kemudian di asosiasi seperti Intakindo, itu yang asosiasi profesi. Untuk yang lainnya, beliau juga aktif di pelayanan masyarakat seperti pengabdian masyarakat, apakah itu untuk pembangunan masjid, bangunan sosial lainnya, beliau masih aktif, dan juga di internet ya, kayak seperti blog, itu ada blognya, nanti bisa dilihat di share ya. Lebih kurang itu gambaran dari Bapak Roni Ardiansah. Nah, jadi untuk berikutnya kita minta Bapak Roni untuk langsung masuk ke materi inti dari analisis struktur 3. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai ya kuliah kita, mungkin sedikit saya mau sampaikan bahwa nanti untuk mata kuliah Anstruk 3 ini asistennya ada 2 ya. Yang pertama Bu Lia. Jadi Bu Juliani ini sudah alumni UIR juga ya. Ya, jadi samalah dengan kita semua alumni UIR juga. Jadi beliau pernah jadi dosen di staf pengajar lah ya. Ya, staf pengajar di Teknik Sipil UIR juga ya. Sekarang direktur konsultan. Ya, jadi Bu Lia sudah banyak pengalaman di bidang struktur. Jadi selama mengajar dan sudah sampai saat ini alhamdulillah ya dari dulu sampai sekarang lah ya menjadi asisten Anstruk 3 ya, sudah sangat lama sekali. Jadi sudah puluhan tahun ya. Yang kedua nanti saya dibantu juga oleh Bu Ririn, Bu Jurika ya. Bu Jurika itu alumni UNAN struktur ya. Sekarang sedang menempuh S2 struktur di UNRI ya. Dan nanti mungkin ini ada sebahagian yang mengambil ekonomi teknik, ada
Bu Yuli Astuti di Ekonomi Teknik nanti ya, yang akan bantu kita ya. Bu Yuli Astuti S1 di Teknik Sipil UIR, kemudian yang S2-nya juga di Magister Teknik Sipil Geoteknik UIR ya. Jadi Bu Yuli juga pernah jadi dosen teknik sipil di UIR ya. Jadi para asisten yang ikut di sini yang mereka sudah berpengalaman, sudah ahli di bidangnya lah. Kalau Bu Yuli itu pernah mengasuh mata kuliah ekonomi teknik ya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke materi. Materi hari ini yang akan saya berikan adalah dasar-dasar kleperon. Ya, dasar-dasar kleperon. Oke, jadi kleperon tadi kita coba diskusi bahwa cara kleperon itu adalah cara putaran sudut. Cara ini disebut juga dengan cara putaran sudut. Ya, mungkin ada suara agak berisik nggak didengar oleh mahasiswa? Enggak ya? Ya Pak, ada sedikit Pak. Jelas ya, ada karena ada sedang rehab lantai, ada bunyi-bunyi, tapi itu kecil ya kedengarannya. Kedengaran suara Bapak Pak, dengar kok Pak. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Jadi Jelas, kita Pak, siap. Ya. Nah, tentu ya kalau kita cerita metode kleperon itu adalah salah satu metode untuk menghitung statis tak tentu. Jadi selama ini di Ansruk 1, Ansruk 2 kita mempelajari mekanika teknik statis tertentu. Apa itu yang tertentu? Yang tertentu itu artinya statis tertentu yang dapat diselesaikan dengan metode keseimbangan. Ya. Nah, untuk statis tak tentu itu adalah persoalan-persoalan mekanika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode keseimbangan. Maka dibutuhkan suatu metode. Jadi metodenya tidak satu, nanti kita akan sampaikan juga berapa banyak metode. Salah satunya kleperon. Jadi kleperon hari ini target saya adalah mahasiswa bisa memahami dasar-dasar kleperon. Mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke contoh soal atau contoh kasus. Dan kalau kita lihat gambar sebelah kiri atas ini pada umumnya bangunan, building ya. Itu sambil suatu struktur building. Nah, hampir semua, saya berani mengatakan semua atau semua ya, struktur building itu adalah statis tak tentu. Jadi yang kuliah di analisis struktur 1 ya, itu adalah mekanika statis tertentu. Sedangkan dalam prakteknya kita adalah statis tak tentu. Jadi hampir semua bangunan-bangunan teknik sipil kita harus selesaikan dengan statis tak tentu. Jadi statis tak tentu ini sangat penting ya. Maka itu ilmu yang tadi kalau sudah dapat diulang-ulang, dipelajari, jangan disimpan di lemari lagi ya. Di gambar bawah ini ada kleperon. Nanti saya akan minta sebelumnya sudah saya kirim video sebelumnya kleperon itu siapa, itu kan. Itu bisa dibaca biografinya di sana, yaitu kleperon. Di samping ini ada yang lebih besar gambarnya nih. Ya. Itu Muller, Breslau. Inilah yang menemukan salah satu metode untuk menghitung putaran sudut. Yang akan saya sajikan di sini adalah conjugated beam. Nanti kita akan lihat conjugated beam itu seperti apa. Ya, jadi kata kunci di sini adalah putaran sudut conjugated beam nantinya. Nah, ini sedikit saya mengulas lagi statis tertentu.
gambar yang dua ini yang sebelah kiri atas itu statis tertentu. Ya, kenapa dikatakan statis tertentu? Adalah persoalan mekanika statika yang dapat diselesaikan dengan metode keseimbangan. Itu yang statis tertentu. Kita lihat ya, metode keseimbangan itu apa? Ya, kalau secara ringkas kita katakan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Sigma V dan sigma H itu sering juga dikatakan sigma, ya, sigma FY dan sigma FX itu sering juga, mungkin ya dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi maknanya sama, ya, maknanya sama. Jadi seperti ini. Tentu persamaan kita ada 3. Jadi dengan persamaan ada 3, kita hanya bisa menyelesaikan 3 bilangan yang belum diketahui. Kita lihat contoh kasus ini, ya, ada balok di atas 2 peretakan AB, kemudian dibebani dengan P atau nanti dibebani dengan Q, ya. Nah, yang belum diketahui di sini HA, VA dan VB, berarti ada 3, ya, 3 bilangan atau 3 bilangan yang akan dihitung. Karena ada 3, maka dapat diselesaikan dengan metode keseimbangan. Karena kita punya 3 persamaan, yang tadi saya katakan sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Ya. Apabila ditambah lagi peretakan, itu mungkin sudah dipelajari di Anstruk 1, ditambah lagi peretakan, itu kita harus menambah persamaan, yaitu dengan menambah sendi atau hang, sendi gantung atau gerber, namanya macam-macam itu. Kita tambah, kalau yang mau dihitung 4, kita tambah 1 sendi gerbernya. Yang mau dihitung 5, tambah 2 sendi gerber. Itu semuanya sudah dipelajari di Anstruk 1. Jadi kalau nanti masih ada yang lupa tadi, seperti diskusi tadi kan, ada yang lupa, ya dibaca-baca lagi lah Anstruk 1. Anstruk 1 itu dasar ya, dia paling basic. Ya. Sedangkan Cleveron adalah basic dari yang statis tak tentu. Jadi basic ini jangan sampai nggak dipahami. Kenapa disajikan begitu ketemu metode statis tak tentu? Kenapa Cleveron? Jawabannya tiada lain, Cleveron adalah basicnya untuk ke statis tak tentu lain. Ya. Dan gambar di sebelah kanan, sebelah kanan ini statis tak tentu. Ya. Jadi statis tak tentu, bedanya apa? Jadi bedanya ini tidak bisa diselesaikan dengan metode keseimbangan. Katakanlah ini roll semua, bukan sendi. Kalau sendi semua ini 8 bilangan yang akan dihitung. Kalau ini roll semua berarti 4 bilangan yang akan dihitung. Kita hanya mempunyai 3 persamaan, maka ini tidak dapat diselesaikan dengan metode keseimbangan. Nah, harus dengan metode lain selain keseimbangan. Ya, itu satu. Dan di sini ada PR, mungkin saya tidak tercantum di sini, dengan lisan aja. Dengan lisan aja, PR pendahuluan lah ya, karena di bawah ini ada PR 1. PR pendahuluan saya minta mahasiswa untuk mencari, tolong dicatat ya, apa yang dimaksud dengan statis tak tentu, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Jadi statis tak tentu ada tingkatnya. Ya, jadi itu PR. Kalau diuraikan di sini semua, kelihatannya target kita tidak terkejar. Nanti setelah buat PR akan kita diskusikan. Ya. Nah, terus perbedaan lain, ya, apa perbedaan yang lain? Kalau di statis tertentu, itu batang tidak kita abaikan. Kita abaikan, terutama yang kita abaikan adalah kekakuan daripada batang. Ini batang mau sebesar apa, mau dimensinya sebesar apa, tidak diperhitungkan. Tapi di statis tak tentu diperhitungkan. Kekakuan batang, ya, dimensi batang. Mungkin saya mulai dari dimensi batang, ya. Maka itu diperhitungkan momen inersianya. Jadi menghitung kekuatan daripada suatu penampang, suatu balok, dia tergantung momen inersia. Maka momen inersia diperhitungkan.
kekuatan materialnya ada modulus ya elastisnya ya, ini dikatakan E. Jadi kalau E baja ya itu jauh lebih besar pada E beton, kemudian lebih besar pada E kayu ya. Ini juga tambahan PR ya, cari E untuk beberapa material ya. E beton berapa besarnya, E kayu berapa besarnya, dan E baja berapa besarnya. E beton juga tergantung mutu beton. Kalau mutu beton semakin tinggi, maka E-nya akan semakin besar. Nah, yang dikatakan kekakuan ya, tergantung E berbanding lurus dengan E semakin besar, kekakuan semakin besar, inersia semakin besar ya, kekakuan semakin besar, berbanding terbalik dengan L. Jika bentang semakin besar, ya kekakuannya semakin kecil karena berbanding terbalik. Maka kekakuan secara umum kita mengambil suatu formula bahwa kekakuan adalah EI per L. Ya, bisa dipahami. Kemudian tadi saya akan menyampaikan bahwa kleperon bukan satu-satunya cara. Ini saya buat di nomor 1 ya, kleperon. Kan ya, metode-metode lain. Yang nomor 2 itu metode persamaan 3 momen. Metode persamaan 3 momen itu adalah pengembangan daripada kleperon ya, pengembangannya. Nah, dengan kleperon lah ya kita dapat menghitung dasar-dasarnya, kemudian ada pengembangannya ya, sudah merupakan formulasi ya. Kemudian metode berikutnya adalah slope deflection. Slope deflection, kalau kita cerita slope deflection nanti akan dipelajari di Ansluk 4 ya. Ya, kalau kita cerita metode slope deflection, kita harus cerita masalah fixed end moment, momen primer. Untuk menghitung besarnya momen primer juga metode kleperon ya. Dengan metode putaran sudut lah kita dapat menghitung yang akan digunakan di metode slope deflection. Jadi slope deflection lebih ke momennya, sedangkan kleperon lebih ke putaran sudutnya. Kemudian cross juga menggunakan cross, kani, takabea, ini semuanya menggunakan fixed end moment ya. Fixed end moment itu cara menghitungnya adalah dengan metode kleperon atau putaran sudut ya. Ada cara cross, ada cara kani, ada cara takabea, ada cara, ini salah ketik ya, kolom analogi ya, salah ketik. Kemudian nanti di Ansluk 5 kalau nggak salah ya, itu akan mempelajari metode matrik ya. Jadi ini banyak sekali metode-metodenya. Di sini ada PR1 ya. Tadi ada 2 PR pendahuluan, ini ada PR1. Mahasiswa diminta untuk mencari tahu, dibuat laporan singkat ya. Laporan singkat mengenai metode-metode ini. Jadi kalau semua diberikan tidak sempat ya. Jadi ini kelihatannya ya, porsi untuk belajar mandiri itu juga besar. Jadi sampai di sini ada hal-hal yang harus dijelaskan berjam-jam, tidak perlu saya jelaskan lagi. Mahasiswa harus mencari di PR-PR-nya itu. Nah, kita mulai masuk ke cara menghitung lendutan dan putaran sudut. Jadi sekali lagi, titik beratnya adalah putaran sudut, titik beratnya. Tetapi putaran sudut ya, tentu nggak bisa dilepaskan dari deflection atau lendutan. Nah, kita lihat di sini, bila suatu balok dibebani, ini garis lendutannya, ini ya dia akan melendut seperti ini, ekstremnya seperti ini. Maka timbullah lendutan, ya lendutan maksimum kalau bebannya terbagi rata, lendutan maksimumnya di tengah-tengah bentang, ya di tengah-tengah bentang. Itu terjadi delta. Kalau tengah bentang kita beri nama titik C, ya itu lendutan simbol delta, maka delta C adalah delta maksimum, itu yang terjadi. Kalau ditanya lendutan itu berapa jumlahnya,
Jawabannya adalah jumlahnya tidak terhingga. Mulai dari di titik peretakan di A, lendutannya sama dengan 0, ya, besarnya lendutan. Kemudian bertambah besar. Jadi defleksinya bertambah besar sampai mencapai lendutan maksimum. Kalau bebannya simetris dia di tengah, kalau tidak simetris dia akan bergeser ya ke kiri atau ke kanan. Itulah deflection atau lendutan. Kemudian apa itu putaran sudut? Ya, putaran sudut adalah sudut yang dibentuk. Jadi mungkin perlu dicatat juga sudut yang dibentuk oleh garis singgung yang melalui suatu titik ya terhadap sumbu semula. Jadi yang ini yang merah ini garis singgung ya melalui titik A kemudian terhadap sumbu semula, inilah besarnya theta A. Ini sudut yang dibentuk. Ya. Mungkin sepintas selalu apa itu garis singgung ya. Jadi siapa menemukan garis singgung itu dulu? Jadi kita ke sini sebentar. Ya, ini garis singgung itu menurut Leibniz ya, ini orangnya, ya, itu pada abad ke-17-18 ini sudah lama sekali, ratusan tahun yang silam. Dia memberi gambaran bahwa garis singgung, yang garis merah ini kan garis singgung nih, melalui suatu kurva dia akan menyentuh, hampir menyentuh katanya di sini, hampir menyentuh atau menyentuh, akhirnya menyentuh suatu titik kurva. Jadi kalau kurva ini merupakan deflection, garis singgung itu akan menyentuh suatu titik dan terhadap sumbu semula sebelum terjadinya deflection itu yang dikatakan putaran sudut. Kemudian kalau saya ambil di titik D, di sini ada delta D, ya, deflection delta D. Kita ambil juga garis singgung di sini menyentuh titik D, ya. Jadi garis yang menyinggung kurva pada suatu titik itulah garis singgung, menyentuh titik D. Sudut yang dibentuk oleh sumbu semula yang garis biru ini, kemudian ini yang garis merah adalah garis singgungnya. Ini theta D. Nampak di sini theta D lebih kecil pada theta A, ya. Jadi semakin lendutan semakin besar, putaran sudut semakin kecil. Nah, sampai di lendutan maksimum, tentu putaran sudutnya adalah garis singgung yang menyentuh. Ya, kalau sini titik C dengan sumbu semula, jadi garis merah ini dengan garis biru berhimpitan di sini, berhimpitan. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa putaran sudut atau theta C ya sama dengan 0. Di sini nampak suatu hubungan ya, hubungannya cukup unik ya, bahwa ketika putaran sudut maksimum, lendutan sama dengan 0. Ketika lendutan maksimum, putaran sudut sama dengan 0. Dengan kata lain, apabila putaran sudut ya lendutan semakin besar, putaran sudut semakin kecil. Ya, apabila putaran sudut semakin besar, lendutan semakin kecil. Jadi antara putaran sudut dengan deflection, ya, dia punya hubungan yang bertolak belakang. Ya. Jadi setelah kita memahami dengan gambaran apa itu putaran sudut, ya mungkin di sini sedikit lagi ada gambar di sebelah kanan. Ya ini dia, ini ada putaran sudut. Nampak ini sumbu semula, ini garis singgung, ini kurvanya. Yang lengkung ini kurvanya, kurva elastis deflectionnya. Inilah garis singgung, karena dia menyentuh di titik peretakan. Kalau ini A, maka ini adalah besarnya theta A. Ya, kalau misalkan di suatu titik X di sini, nanti kita akan buat garis singgungnya, kemudian membuat sumbu semula, itulah theta X. Jadi setelah memahami, kita bisa lanjutkan. Ya, untuk menghitung putaran sudut tadi, itu dengan cara yang akan saya sajikan, tadi di awal kuliah saya sudah sampaikan, saya akan menyajikan dengan cara metode conjugated beam, yang menurut saya akan lebih simple. Mungkin saya pernah menulis buku ini pada tahun 2013, salah satu isinya conjugated beam ya, salah satu isinya.
Nanti mungkin coba dicari dulu nih filenya di mana, bisa hubungi asisten kalau ingin mendapatkan file buku ini ya. Nah, kita lihat metode tadi dari mahasiswa ada mengatakan menghitung putaran sudut dengan cara integrasi. Tapi ini saya sajikan, saya tawarkan dengan cara metode conjugated beam ya. Jadi dengan cara ini ya mungkin ya mahasiswa kalau belum mempelajari juga dapat ilmu tambahan yang menurut saya lebih simple. Penemunya adalah ini Muller Breslau ya, dia mengatakan prinsip-prinsip seperti di tulisan ini ya, yang di layar biru ini tulisan putih ya. Dia mengatakan bahwa kita ketika menghitung putaran sudut atau deflection dengan cara conjugative beam, jadi conjugative ya itu konjugasi itu adalah fiktif ya, fiktif, sedangkan beamnya adalah balok. Jadi kalau di SLA dulu, SMA ya sekarang ya, belajar biologi ada konjugasi itu fiktif. Kalau nggak salah ya, saya sekali waktu kuliah makhluk moluska ya, dia berkembang biak dengan perkawinan konjugasi. Jadi perkawinan fiktif di sini. Nah, ini adalah balok fiktif. Tentu kalau ada balok fiktif, tentu ada balok yang nyata, yang disebut dengan real beam. Ada real beamnya. Ini ada real beamnya. Jadi apa balok yang nyata? Balok yang nyata itu adalah balok yang mau kita hitung. Nah, kita misalkan ada suatu balok di atas dua peretakan, kemudian ada beban P, beban Q, itulah balok yang mau kita hitung, ya. Itu balok yang akan dihitung. Nah, kemudian kita harus membuat satu balok fiktif lagi, ya. Nanti peretakannya akan berubah seperti apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ada balok fiktifnya yang disebut dengan conjugate beam. Jadi ada real beam dan conjugate beam. Hukum pertama, kita harus menggambarkan dulu bidang momen, ya. Itu yang harus dicatat sini, bidang momen. Jadi mata kuliah Anstruk 1 itu sangat berperan di sini. Jadi kita sebelum menghitung putaran sudut dan menghitung deflection, kita harus menggambarkan bidang momen di real beam yang kita hitung itu. Gambarkan bidang momen, kemudian bidang momen ya dibagi dengan kekakuan tadi EI, diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Ya. Sekali lagi, bidang momen dibagi dengan EI, kekakuan EI diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Saya minta jangan dihafal teksnya nih. Kalau dihafal teksnya agak sulit ya. Kalau saya bacakan teksnya, bidang momen yang terjadi pada real beam, balok yang sebenarnya dibagi dengan faktor kekakuan dari balok EI diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam atau balok fiktif. Ya. Ambil intisarinya aja, hitung bidang momen di real beam diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Nah, yang kedua, ya di conjugated beam kita dapat yang tadi jadi beban ya, bebannya sudah ada, tentu kita dapat menghitung gaya lintang. Gaya lintang itu sudah dipelajari di Anstruk 1. Besarnya gaya lintang yang terjadi pada conjugated beam itu adalah merupakan putaran sudut pada real beam. Itu secara singkat. Jadi kalau menghafal teks ini agak sulit. Jadi nomor 2, coba dipahami, besarnya gaya lintang yang terjadi di suatu titik pada conjugated beam itu adalah merupakan besarnya putaran sudut yang terjadi pada real beam di titik yang sama. Ya, kalau kita baca teksnya, sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada suatu titik ini baru putaran sudut kan, dari real beam yang berdeformasi terhadap sumbu balok semula besarnya sama dengan gaya lintang yang terjadi pada titik atau penampang yang sama dari conjugated beam. Kalau baca teksnya, ini artinya kalau kita singkat, hitunglah gaya lintang pada conjugated beam, dan di mana gaya lintang yang kita hitung di titik itu juga lah merupakan besarnya putaran sudut yang terjadi pada real beam. Hukum yang ketiga, dia mengatakan bahwa besarnya momen yang terjadi pada conjugated beam
di suatu titik, intisarinya ya, merupakan besarnya deflection, ya, besarnya lendutan yang terjadi pada real beam. Nah, itu ringkasnya. Nah, kalau kita baca, displacement ini deflection, ya, pergeseran yang terjadi pada suatu titik dari real beam yang berdeformasi terhadap posisi semula, besarnya sama dengan momen lentur yang terjadi pada titik atau penampakan yang sama dari conjugated beam. Jadi ini untuk metode conjugated beam sebaiknya mahasiswa menghafal, ya, menghafal. Tapi yang dihafal itu kalau bisa hafal teksnya bagus, tapi menurut saya akan sangat sulit. Hafal saja pemahamannya, intisarinya. Jadi kalau saya memperingkas, ya, mempersingkat dari conjugated beam, satu, bidang momen pada real beam dibagi dengan kekakuan, ya, diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Yang kedua, gaya lintang yang terjadi pada suatu titik pada conjugated beam itu merupakan putaran sudut yang terjadi pada titik yang sama di real beam. Yang ketiga, besarnya momen lentur yang terjadi pada conjugated beam itu merupakan besarnya deflection yang terjadi di real beam pada titik yang sama. Mungkin kalau diulang-ulang kata-kata saya, mungkin nanti habis ini kan kita juga sajikan videonya, ya, itu diulang-ulang, itu bisa dihafal. Alhamdulillah, saya dari dulu kuliah sampai sekarang masih hafal, ya. Oke, kita teruskan. Nah, menghitung. Jadi kita sudah coba cara menghitungnya, ya, cara menghitung putaran sudut dan lendutan. Ini yang real beam tadi. Ini balok yang mau kita hitung. Jadi balok dibebani dengan beban terbagi rata, ditanya berapa besarnya theta A, atau berapa besarnya theta C, atau berapa besarnya delta C, itu pertanyaan. Nah, kita hitung dengan cara conjugated beam. Nah, caranya adalah kita gambarkan bidang momen. Ini bidang momennya. Dengan tinggi bidang momen ada KL kuadrat per 8 nih. Ini maksimumnya. Kita jadikan beban di sini. Kita jadikan beban. Peletakan sendi roll ini tetap juga peletakan sendi roll, atau kalau ini sendi-sendi, ini juga sendi-sendi. Jadi nanti kita akan lihat perubahan peletakan ini seperti apa pada slide berikutnya. Tapi sebelum ini saya katakan tidak ada perubahan peletakan untuk yang peletakan di sebelah luar untuk sendi dan roll, ya. Ini bidang momennya. Bidang momen sudah ada. Terus nah, ini menghitung luasan. Tentu kita menghitung gaya lintang di titik A ada sama dengan RA action. Jadi sekali lagi, kalau lebih ingin mempelajari teorinya mendalam di Ansuk 1, ini saya mengambil intisarinya bahwa gaya lintang terjadi di titik A di conjugated beam ini adalah RA action. Kemudian kalau gaya lintang di titik C adalah RA action kurangi A per 2 setengah A per 2 EI ini ada salah ketik, ya, per 2 EI ini setengah daripada luasan ini. Untuk menghitung luasan, ya, luasan ini saya sudah kirimkan sebelumnya itu video mengenai titik berat, yaitu adalah persamaan kurva. Ini persamaan kurvanya, integral daripada persamaan kurva itu didapat luasan. Kemudian jarak titik beratnya itu sudah di video yang saya kirim, video titik berat. Kalau yang belum tonton nanti ditonton lagi untuk mendapatkan titik berat, jarak titik berat ke center, ya, ke titik center itu dengan cara statis moment. Ya, itu PPT-nya sudah saya kirim, videonya pun sudah saya kirim. Kayaknya untuk kuliah daring seperti ini saya harus membuat fragmen video yang saya kirim, karena dalam waktu yang sesingkat, saya hanya berapa slide, kita sudah makan waktu sekian lama, ya. Jadi yang fragmen-fragmennya akan saya kirim atau sudah saya kirim di video-video. Nah, yang dari mana mendapatkan 5L per 16 itu dengan statis moment di video titik berat sudah ada. Ya, jadi inilah nanti besarnya RA ini akan kita
kita hitung berapa besarnya RA itu, ya. Nah, itulah putaran sudut yang terjadi. Kemudian besarnya momen, katakan MC momen RA kali jarak kurangi ini A per 2 kali jaraknya, itulah momen yang terjadi di titik C di conjugated beam merupakan deflection yang terjadi pada titik C. Jadi yang sekarang penting memahami dulu mekanisme kerja daripada conjugated beam. Jadi penemu metode ini tadi ini, nah ini juga saya cari fotonya. Ini orangnya, Moller ini, ya, ini orangnya. Ya kita teruskan. Ini ganti slide-nya tidak jalan nih. Coba saya apa dulu. Oke, iya. Karena tadi agak lama jadi nggak jalan. Nah, ini tadi. Ini yang saya katakan tadi. Nanti dari real beam menjadi conjugated beam itu ada perubahan perletakan ya. Kalau untuk ini sendi atau roll, katakan ini sendi di luar, maka ini tetap ya, pin atau sendi. Mungkin banyak istilah ya. Di sini istilahnya pin. Jadi ini tetap sama ya, tetap. Untuk roll juga sama, dia roll. Untuk jepit dia ada perubahan. Jadi kalau jepit di sisi luar, dia akan berubah menjadi free cantilever, bebas ini. Yang free, yang bebas di real beam, di conjugated beam dia berubah menjadi jepit. Ya. Kemudian untuk yang di tengah beda dengan yang di tepi ya. Ya tepi. Untuk yang di tengah, yang hang tadi ya, yang sendi berubah jadi roll. Nah, begitu juga roll di real beam, di conjugated beam berubah menjadi sendi. Nanti ada perubahan-perubahan ini. Nanti akan ditemui pada tugas ya. Nanti tugasnya kalau ada peletakan itu, karena tugas itu mungkin tidak 2 peletakan, nanti ada yang 2, mungkin ada yang lebih ya nanti ya. Contohnya coba gambar sebelah kiri ini. Yang ini real beam yang di atas, conjugated beam yang di bawah. Ini yang jepit berubah jadi cantilever. Yang sendi gantung tadi, hang atau gerber, berubah menjadi sendi. Ya. Sendi. Kemudian sendi yang ini, sendi peletakan, yang pin tadi, berubah menjadi hang atau gerber. Dan ini overstake cantilever, bebas atau free tadi, berubah menjadi jepit. Nah, selanjutnya sama ini, ya. Nanti bisa tinggal dibaca di sini perubahan-perubahan yang terjadi. Ini, ya, perubahan terjadi. Sebenarnya kalau dicari, ini tabelnya besar sekali, banyak sekali tipe-tipenya. Ini nanti cari di textbook atau di mana, Google, itu banyak sekali tabel seperti ini. Ya, perubahan dari real beam menjadi conjugated beam. Ini dia, coba kita menghitung ya. Tadi saya sudah sajikan di video di titik berat, mungkin cukup jelas di videonya. Kita menghitung RA action, di mana RA action itu besarnya ada sama dengan A per 2. Kalau ini adalah A, luasan menjadi beban, luasan seluruh luasan di bawah kurva adalah A, kita ambil separohnya adalah A per 2. Di video titik berat juga saya tampilkan untuk menghitung dengan tabel, ya, kita bisa hitung dengan tabel bahwa L itu 2/3H kali L per 2, itu bisa dihitung langsung, maka didapat ya bahwa Q1 luasan keseluruhan itu adalah Q/3 per 24 ya, itu Q1. Kemudian A-nya adalah setengah daripada Q1 ya, daripada Q. Ini beban. Ini Q1, bidang momen Q1 ya, ini real beam, ini conjugated beam ya. Jadi A-nya setengah dari Q1, dari Q ya adalah tadi ini setengahnya Q/3 per 24,
A-nya adalah QL pangkat 3 per 12. Ini sudah dihitung di video titik berat. Jadi ambil setengahnya, ya tadi ada, saya ada salah sebut, ini adalah Q1 adalah setengah daripada A-nya, merupakan QL pangkat 3 per 24. Jadi, besarnya putaran sudut yang terjadi pada titik A dan B, ini saya kotain dengan warna merah. Besarnya theta A dan theta B adalah QL pangkat 3 per 24 EI. Ini cara kerja conjugated beam. Ini simpel sekali cara kerjanya. Ya, mendapatkan QL pangkat 3 per 24 EI. Kalau kekakuannya adalah EI, ya. Kalau kekakuannya adalah EI. Kemudian deflection yang terjadi, momen yang terjadi pada titik C ini, RA kali jarak, A per 2 kali jarak, ya. Nanti bisa tonton di ini, di video titik berat itu, maka didapat MC sebesar 5 KL pangkat 4 per 384 EI. Ini adalah besar deflection yang terjadi 5 KL pangkat 4 per 384 EI, yang di sini merupakan deflection maksimum. Mungkin kalau mahasiswa sudah mempelajari double integrasi, ya hasilnya tentu pasti sama dengan ini, ya. Jadi bisa dengan double integrasi silakan untuk mendapatkan theta A, theta B, dan MC. Yang saya garis bawahi, yang saya kurung adalah tetanya, karena cara Clapeyron adalah cara putaran sudut. Kita lihat lagi. Ini hitungan yang saya tampilkan di video, ya. Ini menghitung A, integral daripada persamaan garisnya. Ini sekedar mengingatkan kembali, nanti ditonton, ya. Dapatlah theta A QL pangkat 3 per 24 EI. Tadi didapat bahwa A-nya adalah QL pangkat 3 per 12 EI, dibagi 2 menjadi QL pangkat 3 per 24 EI. Nah, ini menghitung titik momennya 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Ya, ini sekedar mengingatkan aja. Kemudian untuk beban terpusat, 2 pertakan, ya bidang momennya seperti ini, tinggi bidang momennya FL per 4, kalau P ini PL per 4, ya, karena sini F jadi FL per 4, ini reaksi pertakannya F per 2, F per 2, RA sama RB. Kita menghitung putaran sudut adalah menghitung gaya lintang yang terjadi di conjugated beam. Jadi di conjugated beam, bidang momen jadi beban, ya ini bidang momennya sudah jadi beban dibagi dengan kekakuan EI. Maka itu di sini saya tambahkan EI, di sini tambahkan EI. Jadi besarnya gaya lintang adalah setengah luasan daripada segitiga, ya. Jadi besarnya adalah theta A sama dengan theta B sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Ini besarnya, ya, PL kuadrat per 16 EI, di mana luas segitiga ini adalah PL kuadrat per 8, ya, per 8 EI, karena dibagi 2 menjadi PL kuadrat per 16 EI. Ini yang biru ini luasan daripada segitiga. FL kuadrat per 8. Nah, karena ada kekakuan maka itu ditambahkan EI. Ini saya tambah lagi satu di sini untuk bebannya momen. Kalau ada bebannya momen, bidang momennya seperti ini. Di conjugated beam diperlakukan sebagai beban. Ini real beamnya. Nah, inilah beban. Hitunglah di sini gaya lintang yang terjadi. Gaya lintang di A dan gaya lintang di B adalah merupakan putaran sudut di A dan putaran sudut di B. Ya, ini sama kasusnya, ini sama, cuma saya memberikan penyajian yang berbeda aja. Nah, bidang momen jadi beban. Ya, walaupun ini letaknya di sebelah B, ini momennya di A, ya. Jadi besarnya theta A yang terjadi, ya, adalah coba oke, ya, ini masih sama. Theta A yang terjadi adalah ML per 3 EI, dan theta B yang terjadi ML per 6 EI. Jadi saya memberikan suatu trik, ya. Suatu trik ke mahasiswa untuk menghafal. Putaran sudut di A, apabila momennya di A, ya, apabila momennya di A, saya katakan dekat, ya kan, di A. Maka itu besarnya theta A adalah ML per 3 EI. Kalau kita hitung putaran sudut di B, momen kan jauh. Jadi kalau untuk jauh dia per 6, ML per 6 EI. Jadi kita cukup menghafal, ya, trik menghafal ini, ya.
putaran sudut yang terjadi akibat momen. Kalau dekat ml per 3 EI, kalau jauh ml per 6 EI. Itu aja trik menghafalnya. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, dan menghitung putaran sudut, tapi kita cukup menghafal yang 3 ini. Jadi saya minta yang 3 tadi dihafal ya, termasuk tadi yang beban momen, beban terbagi rata, beban terpusat, beban momen, setidaknya dihafal yang 3 ini kalau mau selamat di Kleperon ya, metode Kleperon. Sedangkan metode putaran sudut yang lainnya itu di tabel, bisa baca di tabel. Ini saya ambil 3, ini tabelnya. Ini banyak sekali, ini juga salah satu PR dari mahasiswa, cari tabelnya, dikumpulkan dan dibukukan. Ini tabel putaran sudut. Ya kita lihat di sini, ini sudah 35, saya belum kumpulkan semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, ini saya ambil yang 19, 20, 21, 22, ini sampai 35. Jadi ini berbagai model penempatan beban untuk mendapatkan besar putaran sudut. Di sini putaran sudutnya itu di tabel. Kalau ujian atau kerjakan tugas boleh melihat tabel. Nah, jadi yang saya kumpulkan yang 3 ini, akibat beban terbagi rata, akibat beban P 2 peretakan, dan akibat momen. Ini yang saya minta sekurang-kurangnya dihafal. Jadi yang 3 ini ya, yang 3 ini saya perjelas di sini aja. Ini saya perjelas. Cukup dihafal ya. Theta A dan theta B atau theta 1, di sini theta 1 dan theta 2 ya. Untuk beban di atas 2 pertakan akibat beban P di tengah bentang, besarnya adalah PL kuadrat per 16 EI. Abaikan dulu minusnya ini ya, abaikan dulu. Kita belum bahas plus minusnya ya. Kemudian untuk beban tadi pertama untuk beban terpusat ya, untuk beban terpusat di atas 2 pertakan besarnya theta A dan theta B atau theta 1 dan theta 2 besarnya adalah PL kuadrat per 16 EI. Kemudian untuk beban terbagi rata ya, atas 2 peletakan besarnya theta A dan theta B pada peletakan A dan B atau theta 1 dan theta. Ulang-ulang ya. Ya kalau perlu nanti ketika tonton videonya ini diulang-ulang untuk menghafal yang 3 itu. Yang lainnya seperti ini kan tidak di tengah. Ini mungkin sudah sulit menghafalnya, tapi boleh kita melihat tabel ketika menghitung ya. Nah, kita udah masuk dasar-dasar Kleperon. Jadi dasar-dasar Kleperon itu ada prinsip ya, dasar-dasarnya di sini ada 3 ya, ada 3. Ini orangnya Kleperon. Jadi untuk menghitung ini dia membuat 3 hukumnya bahwa deformasi akibat gaya lintang diabaikan. Yang nomor 2, perpanjangan dan perpendekan batang akibat gaya normal diabaikan. Yang ketiga, besar sudut antara batang-batang tidak berubah setelah mengalami pembebanan. Titik buhol dianggap kaku. Jadi ini harus ada anggapan dasar seperti ini. Padahal dia juga terjadi deformasi tapi mungkin bisa diabaikan. Karena bisa diabaikan maka dalam asumsinya diabaikan. Nah, nanti untuk mengetahui siapa Kleperon nanti bisa sudah dikirimkan, mungkin sudah tonton juga ya, biografi insinyur yang merubah dunia. Jadi ini ada PR4-nya, Kleperon ini siapa? Coba cari yang lengkap. Yang saya tampilkan hanya sepotong aja kemarin ya, Kleperon ini siapa. Jadi kita mempelajari teorinya untuk memotivasi kita cari tahu dulu ya penemunya siapa. Jadi selama ini mungkin kita kuliah belum pernah melihat foto penemunya, orangnya seperti apa, hanya sebut Kleperon gitu. Kleperon itu siapa? Kita sendiri nggak tahu ya. Nah, tadi berdasarkan prinsip yang
tiga tadi, ya, yang sebelum masuk ke perjanjian tanda, saya coba memakai metode Kleperon, prinsip dasarnya. Jadi apabila di sini ada momen di statistik tertentu nih, diasumsikan ada momen, nanti dikatakan permisalan momen. Kita memasang permisalan momen. Jadi nanti akan saya sampaikan juga, tapi sebelumnya anggap ini sudah ada momen MA, MB, ini juga MB, ini momennya satu sebenarnya. Jadi MB itu bekerja pada titik B, MA itu bekerja pada titik A. Maka itu pemasangan MA jangan jauh-jauh, nanti salah. Ya, sebenarnya MA ini kalau gambar di sini terlampau rumit, dia sebenarnya di titik A. MB ini juga di titik B, cuma ini MB arah A, ini MB arah C. Ini harusnya di titik ini, di tengah-tengah. Jadi MB A dan MBC ini adalah MB. Ya, momennya satu ini, di titik B. Kemudian ini MC bekerja pada titik C. Kita lihat di sini, ini theta, tapi simbolnya dia Pi ya, saya ambil dari Google, ini theta nih. Theta BA, ya, theta BA kita lihat di sini. B arahnya ke A. Kemudian theta BC, B arahnya ke C. Yang theta BA saya kurung, yang B arahnya ke A. Nampak di sini, ya, akibat MB, ini MB. Yang ini MB ke MBL per 3 EI. Di sini EI-nya alfa EI. Alfa itu artinya nanti sekian EI. Nah, alfa EI. Kalau dia hanya satu EI, bisa kita buat EI. Jadi, tadi kalau kita tidak menghafal, kita agak sulit. Bahwa ini yang dekat. Akibat momen, kalau kita katakan theta BA, sumbu putarnya di titik arahnya ke A. Jadi, akan berputar. Begitu ada momen, balok ini akan berputar ke atas nih. Ini akan naik, didorong oleh momen, balok ini putar ke atas, ya. Maka itu akibat M-nya itu MB, MBL per 3 EI. Ini sudah kita hafal tadi. Maka sumbu putarnya di sini akibat MA, MA ini kan jauh dari titik B. MAL per 6 EI, 6 alfa EI. Jadi yang jauh per 6, yang dekat per 3. Ya, tadi gunanya kenapa kita hafal? Kalau nggak hafal, masa hitung ini aja kita buka tabel lagi. Ya, jadi yang sifatnya saya katakan beberapa putaran sudut yang saya katakan istimewa. Ya, saya beri nama ya, istilah saya aja. Itu dihafal yang 3 tuh akibat P, PL kuadrat per 16 EI, akibat Q, QL pangkat 3 per 24 EI, akibat M yang dekat ML per 3 EI, yang jauh ML per 6 EI. Itu dihafal. Nah, begitu juga dengan theta BC. Ini theta BC. Yang dekat MB, yang jauh MC. MCL, L-nya L2 per 6 EI. 6 beta. Jadi, di sini alfa dengan beta dia tidak sama. Mungkin ini EI, ini 3 EI. Jadi, dibuat alfa dan beta. Nah, kalau ini 3 EI ya per 3 EI. Kalau ini beta ya 6 beta per EI ya. Jadi alfa dan beta ini adalah konstanta di sini ya, konstanta. Nah, kita tanda karena kita tidak bisa menghitung metode Kleperon ini kalau tanpa perjanjian tanda. Ini perjanjian tandanya. Perjanjian tanda akibat momen MA ini batang terdorong ke bawah. Ya, terdorong ke bawah. Ini seakan-akan ada momen yang mendorong. Ya, tentu ini berputar. Semulanya horizontal, berputar dia ke bawah. Ya, ini berputar searah jarum jam. Ya, berputar searah jarum jam. Saya pelan-pelan di sini. Ya, saya pelan-pelan di sini. Saya ulangi lagi. Akibat MA, batang horizontal berputar arah ke bawah, ya, ke bawah dan berputar searah jarum jam. Kalau menyebabkan batang berputar searah jarum jam itu positif, ya. Jadi ingat, menyebabkan batang berputar searah jarum jam, bukan momennya ya. Menyebabkan batang berputar searah jarum jam dia positif. Nah, ini adalah theta B. Kita lihat theta B. Ya, ini ada momen. Bila ada momen,
mendorong batang berputar ke bawah, tentu ini semula horizontal, kemudian di ke bawah, ini berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi kalau yang demikian dikatakan negatif. Dengan kata lain, menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam itu negatif. Ya, jadi perlu diingat, enggak sulit kok menghafalnya. Menyebabkan batang berputar searah jarum jam dia positif, menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Ya, nah baru kita mulai sini. Kita mulai coba menghitung. Ini statis tak tentu, ya. Ini roll 1, 2, sendi ada 3, berarti 5. Kita hanya punya 3 persamaan. Berarti ini tidak bisa. Ya, kalau menyelesaikan dengan metode keseimbangan, ya, sampai kiamat juga tidak akan ketemu nih. Tidak bisa diselesaikan. Maka kita harus menyelesaikan dengan metode-metode statis tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode Kleperon, ya, Kleperon, pertama dan wajib, ya, saya katakan wajib, ya, karena ini kalau tidak dipasang ya tidak akan bisa dihitung. Kalau di ujian, hati-hati, di ujian tidak memasang permisalan momen, tidak dinilai, ya, itu biasanya saya tidak koreksi lagi. Saya anggap mahasiswa yang bersangkutan tidak paham dan nilainya udah 0 aja lah, gitu, ya. Jadi ingat, ya, pasang permisalan momen di area yang ada momen. Jadi harus dipasang pada titik-titik ekstrim. Yang titik ekstrim itu yang mana? Titik A, titik B, dan titik C, ya. Jadi A jepit, B roll, dan C juga roll di sini, ya. Nah, di A ada momen, di B roll juga ada momen karena di tengah, ya. Roll atau sendi ada momen nih di tengah. Dan di C tidak ada yang tepi. Maka itu dipasanglah di sini ada 3, ya, permisalan momen. Jadi ini permisalan momen A, kita beri nama MA, letaknya harusnya di titik jepit, harusnya. Tapi supaya gambarnya tidak bertumpang tindih, digambarkan di sampingnya saja, ya. Yang di titik B harusnya di titik B, ya. Ini di titik B arah ke A, ini ada momen MB. Ini yang kita selalu menyebut dia MBA. Ini MBC, MB arah C, MBA, MB arah A. Atau di MBA dan MBC ini adalah MB, ya. Besarnya sama dengan MB. Ya, untuk yang ini, kalau yang nanti untuk yang portal tidak sama. MBA, MBC, MBD nanti tidak sama, tapi untuk yang hanya 2 dia sama. Kemudian memasang permisalan momen, pertanyaan mau dipasang seperti ini atau dipasang terbalik? Dua-duanya boleh. Ini mau saya pasang balik, ini terbalik seperti ini boleh. Ini pemasangan seperti ini artinya memasang dengan serat bawah tertekan. Ini ada serat bawahnya. Ya, serat bawahnya lupa saya gambarkan. Jadi di tepi bawah daripada balok itu serat bawah. Ini serat bawah tertekan semua. Ya. Jadi boleh kita rubah yang ini, gambar sebelah kanan atas ini. Serat bawah tertarik, ini tertarik, ini tertekan, boleh. Ini mau dibalik lagi jadi tertarik, boleh. Nah, ini boleh, ya, boleh. Ya. Yang tidak boleh seperti ini, ya. Yang tidak boleh satu tertarik, satu tertekan di titik yang sama, ya, di titik yang sama. Kalau A bebas, titiknya beda. Di titik yang sama ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? MB ini, MBA sama dengan MBC sama dengan MB. Jadi kalau ini jelas, dia tertarik. Ya, kalau tertarik itu positif ya dia positif. Kalau tertarik itu negatif dia negatif. Misalkan gitu ya. Walaupun Kleperon tidak menentukan apa. Nanti ada ketentuan tertentu. Ya, ketika serat bawah tertekan, dia berubah posisi atau tidak nantinya ya. Tapi kalau seandainya kita pasang seperti ini, yang 1 plus 1 minus kan tidak mungkin MB itu mempunyai 2 tanda. Ya, MB itu momen negatif dan positif, nggak mungkin. Ya, MB itu bisa positif, bisa negatif. Bisa negatif, misalkan ini negatif, ini dia. Misalkan ini positif, ini dia.
Dan ini tidak mungkin. Jadi ini tidak boleh dipasang seperti ini, ya. Kalau pasang seperti ini juga langsung disilang aja. Berarti mahasiswa yang bersangkutan tidak paham prinsip momen. Jadi prinsipnya, sebenarnya prinsip ini sudah dipelajari di Anstruk 1. Nah, kita coba menghitung ini. Ya, coba menghitung, ya. Ini theta AB. Berarti yang berputar di titik A. Namanya theta A. Theta A arahnya ke B. Itu yang disebut, yang diberi nama theta AB. Sumbu putarnya di A, arahnya ke B. Ya. Nah, pertama akibat MA. Ini MA. MA, coba dia akan mendorong batang ke atas ini. Ya, mendorong batang ke atas. Nah, karena MA itu dekat dengan titik A, maka MAL per 3 EI. Di sini ya. Nah, kalau ini adalah EI ya, EI ini konstan. Ini adalah EI, MAL per 3 EI. Nah, kenapa dia negatif? Karena dia berputar berlawanan arah jarum jam. Menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Maka itu dia negatif MAL per 3 EI. Kenapa per 3 EI? Karena dekat. Ini akibat MA. Terus kita masih menghitung putaran sudut tetap di titik A. Mata terus memandang ke titik A. Jangan memandang ke titik lain. Ya, mata memandang ke titik A. Akibat MB, coba, dia akan ke atas ini. Didorongnya batang ini ke atas, ya, sehingga dia berputar juga berlawanan arah jarum jam. Akibat MB juga negatif. Negatif L per 6 EI. Kenapa per 6 EI? Karena yang kita tinjau mata di titik A, dia momennya jauh dari A. Maka itu MBL per 6 EI. Minus MBL per 6 EI. Kemudian akibat P. P tidak simetris di tengah. Ya. Akibat P mendorong batang ke bawah. Ya, batang ke bawah, sumbu putar mata tetap melihat ke titik A. Jangan melihat ke titik lain. Ya. Sumbu putarnya akan ke bawah sehingga batang akan berputar searah jarum jam. Menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Maka itu dia positif. Berapa besarnya? Wah, kalau ini saya nggak hafal. Baca tabel. Saya ambil tabel di sebelah sini. Jangan dihiraukan di tabel ada plus minus. Dari tabel, ya, adalah B adalah jarak yang ini. Nih, ya, ini A. Jadi, PB kali L kuadrat per B kuadrat, ya, per 6 EI kali L. Ini baca tabel. Jadi kalau nanti ketemu beban-beban yang tidak simetris, yang kita tidak hafal, baca tabel. Ya. Kalau yang ketemu yang 3 tadi, hindari membaca tabel supaya jangan terlampau lama berputar-putar di sana. Nah, kalau kita ganti dengan angka-angkanya, L di sini adalah 10 meter. Ya. Berarti MA kali 10 per 3 EI. Kemudian MBL kali 10, L-nya 10, kita ganti 10 per 6 EI. P 120 KN, kita ganti 120. B-nya 6 meter. Di sini yang B. Ini B, ini A. A-nya 3 meter. A kecil ya. A kecil 3 meter. Kalau kita tinjau titik ini yang A, ini B ya. Ya. Nah, ini adalah PB 6, ini B-nya, dan dikalikan dengan L kuadrat, 10 kuadrat 100, dan B kuadrat 6 kali 6, 36. Kurangi 36, per 6 kali 10, L-nya, EIL, L-nya 10. Ini diganti dengan angka. Sehingga dapatlah persamaan 1. Persamaan 1 ini sama dengan bilangan sekian MA tambah sekian MB sama dengan sekian. Dapat persamaan matematika. Kalau saya sederhanakan, sekian X tambah sekian Y sama dengan sekian. Ya kan? Kita punya persamaan 1. Sekian X sama sekian Y, ya, sama dengan sekian. Udah, 1 persamaan. Kemudian, kita menghitung yang kedua. Theta BA sama dengan theta BC. Jadi putaran sudut B ke A ini harus sama ke arah B. Theta A, theta B arah ke A, theta B arah ke C harus sama. Kalau tidak sama, batangnya patah. Nanti akan timbul satu persamaan lagi dengan persamaan theta BA
sama dengan theta BC, ya. Besarnya theta BA kita coba karena kuliah perdana, kita coba di sini. Theta BA, mata berpandang ke titik B karena sumbu putarnya di titik B. Theta B arahnya ke A. Jadi di sini ada dua momen, permisalan momen, satu beban P, ya. Nah, di sini kita lihat MAL, yang pertama akibat MA. MA ini kan jauh nih. MA datang ke atas berputar searah jarum jam. Dorong ke atas searah jarum jam sehingga dia positif. Positif MAL per 6 EI. Per 6 EI karena dia jauh. Kemudian akibat MB dia mendorong batang ke atas. Ah, ini salah ketik ya. Ini salah ketik. Mendorong batang ke atas juga berputar searah jarum jam. Ini positif. Tolong ditandai nanti. Ya, ini positif. Positif ya, karena ke atas ya. Positif MBL per 3 EI ya. Kemudian akibat P batang didorong ke bawah. Mata tetap melihat ke titik B. Hati-hati, ini agak sulit nih tanda plus minus kalau mata kita tidak melihat ke titik B karena yang dihitung theta B ya, walaupun arah ke C juga theta B sini, akibat P dia akan ke bawah sehingga berlawanan arah jarum jam. Ini betul negatif. Tadi tolong ditandai ini positif, positif, positif ya. Ini negatif. Ah, kita lihat di tabel moment ini adalah PA. P kali A. Yang tadi P kali B karena kali jarak yang jauhnya, ini juga P kali sebelah yang jauhnya, berarti P kali A. Ya. P kali A kali L kuadrat kurangi A kuadrat per 6 EI dari tabel. Kita salin dari tabel. Ya, tapi dia negatif. Kalau dimasukkan angka-angkanya seperti ini, ya, angkanya dimasukkan. Kemudian theta, saya lanjutkan. Ini hampir sama, tinggal ganti angkanya aja. Saya lanjutkan ke theta BC yang ada beban Q ini, ya, theta BC yang ada beban Q. Di sini ada satu momen, permisalan momen yang dekat ke titik B, mata tetap di titik B. Hati-hati, ya. Ya, ada satu momen titik B, kemudian ini ada Q-nya. Kita lihat di sini. Dia menyebabkan batang berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Negatif karena dekat per 3 EI, MBL per 3 EI. Akibat Q, batang akan bergerak ke bawah, sehingga sumbu putarnya di B, dia akan berputar, ya. Maka dia positif QL pangkat 3 per 24 EI. Ini yang saya minta dihafal tadi. Walaupun di tabel ini ada QL pangkat 3 per 24 EI. Kecuali bebannya hanya separuh, nanti lihat di tabel. Nah, bila theta A sama dengan theta B, maka timbul persamaan kedua. Sekian A tambah sekian MA tambah sekian MB sama dengan sekian. Ya. Persamaan pertama sekian MA tambah sekian MB sama dengan sekian. Persamaan 2 sekian MA tambah sekian MB sama dengan sekian, maka itu dapat dihitung MA sama dengan sekian MB, sehingga di persamaan 2 diganti MA sama dengan sekian MB, ya, dihitunglah, didapatlah MB. Setelah MB dapat hitung MA, ya, dengan persamaan matematika. Ini harusnya sudah dipelajari matematikanya. Ini matematika SMA ya. Ya, ada dua persamaan sehingga dapat dihitung. Jadi besarnya momen MA dan MB dapat tujuan ya menghitung dengan metode Clapeyron adalah menghitung titik-titik ekstrim, momen pada titik ekstrim. Momen di lapangan nanti tinggal ada cara menghitungnya, itu di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi momen pada titik ekstrim. Kalau kita melihat itu juga salah satu. Setelah permisalan momen kita melihat yang mau dihitung itu berapa yang belum dihitung. Kalau di sini di soal ini yang mau dihitung adalah MA dan MB. MC tidak dihitung karena roll di ujung, tidak ada momen. Maka itu dua bilangan yang belum diketahui ya di titik A dan B butuh dua persamaan. Kalau satu yang mau dihitung cukup satu persamaan. Ya mungkin saya kira itu bisa di
keleperonnya, ya. Jadi ini persamaan keleperonnya, ya. Kalau sampai ke angka, tinggal angka-angka, tinggal matematikanya aja. Jadi pada kuliah berikutnya saya akan memberikan contoh yang sampai menggambarkan bidang gaya dalamnya, ya. Ini ada satu soal lagi, nampak sebelah kanan bawah, ini soalnya, yang sebelah sini sudah dipasang permisalan momen, ya. Kita akan melihat, ya, ini yang mau dihitung berapa bilangan yang belum diketahui. Kalau MD langsung diketahui, MD itu adalah 24 kali 1,5. Ini langsung diketahui karena besarnya MD adalah gaya kali jarak. Ini nanti beri tanda positif dan negatifnya di kuliah berikutnya, ya. Kemudian yang belum diketahui adalah B dan C. MA ini sama dengan 0. Jadi kita harus mempelajari soalnya dulu, yang mau dihitung berapa bilangan yang belum diketahui. Di sini adalah MB dan MC. MB dan MC kita butuh dua persamaan. Persamaannya apa? Theta BA sama theta BA sama dengan theta BC, itu satu persamaan. Kemudian theta CB sama dengan theta CD. Jadi putaran sudut CB sama dengan putaran sudut CD, satu persamaan. Ini dua persamaan. Sehingga dapat menghitung dua bilangan yang belum diketahui, yaitu besarnya MB dan MC. Nah, kita coba, ya, setelah mempelajari apa yang mau dihitung dan berapa bilang persamaan yang mau dihitung, ya, kita membuat tadi yang saya katakan wajib dipasang adalah permisalan momen. Ini ya permisalan momen. Kita pasanglah permisalan momen, semuanya serat bawah tertekan. Ya, tadi saya sudah katakan kalau mau pasang serat bawah tertarik juga silakan, tidak ada masalah. Ya, bedanya kalau nanti hasil akhirnya positif, ya, berarti permisalan momen kita benar, searah, ya, bukan benarnya, searah. Kalau hasilnya negatif, permisalan momen kita harus dibalik nantinya. Itu pada contoh soal kuliah berikutnya. Ya, untuk kali ini kita hanya melihat persamaan keleperonnya. Kita lihat, ya, theta BA, ini theta BA. Theta BA ini ada momen MB. Mata tetap ke titik B, karena ini titik B arah ke A, ya. B arah ke A. Jadi mata di titik B, arah ke A. Kemudian ini ada ML1, S1 kan 6 meter. ML1 per 3I karena dia dekat, tandanya positif secara jarum jam. Jadi saya sambil mengkoreksi yang saya buat, kalau ada tanda yang salah, ya. Per 3IC, ya. Kenapa per 3IC? Per 3 kali 3IC, karena kekakuannya 3IC di sini. Ya, jadi ini di berbagai textbook, di berbagai kode bisa dengan simbol yang berbeda-beda. Jadi ML1 per 3IC, ada beban Q, dia negatif. Ya, ini berputar berlawanan arah jarum jam. Q1, ini Q1 24 kN per meter. Q1 kali L1, QL pangkat 3 per 24 kali 3IC. Ini dia. Selesai. MBA. Kemudian theta BA. Kemudian diisi. Ya, seperti tadi diisi aja, ya. Bahwa L1 6 meter diganti 6 meter. Ya, ini langsung ini 3 kali 3 IC. Q-nya 24 diisi L1 6 pangkat 3 per 24 kali 3 IC. Diisi angka-angkanya. Ini terjadi sekian MB arah ke A, jadi sekian MB, ini dari persamaan 1. Kemudian ini ada persamaan theta BC, ya, theta B ke arah C. Kita lihat dulu, tetap mata berpandang ke titik B, tetap titik B. Hati-hati, saya berulang-ulang mengatakan mata tetap memandang ke titik B. Kemudian ini ada momen, ya, ada momen MB. Ini menyebabkan batang bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas sehingga berlawanan arah jarum jam. Maka itu minus MB, L-nya L2 yang 12 meter, ya, per 3. Nah, EI-nya mana? Karena E-nya sama, dia tidak buat. E-nya sama dengan 1. Ini kalau semua dari beton yang sama, ya berarti E-nya sama, atau dari baja sama, ya. Nah, ini 10 IC, dia buat 10 IC, ya, 10 IC kekakuan di bentang BC, ya. Kemudian ada MC ini. MC juga mendorong batang berlawanan jam. Ini MC, salah ketik lagi. Ini. Ya, salah ketik lagi. Ini berlawanan jarum jam. Akibat MC ini negatif.
tolong ditandai ya, tolong ditandai. Nanti kalau saya bagikan PPT-nya atau PPT-nya nanti bisa diedit sama asisten ya, yang ini. Ini minus ya, diedit dulu baru dibagikan. Ini negatif akibat MC karena dia jauh 6 EI-nya kan. E-nya 1, I-nya 10 IC. Ini dia. Nah, kemudian akibat Q. Ini ada akibat Q dan akibat P. Akibat Q ini dia ya. Q-nya Q2. QL2 betul, pangkat 3. Ini betul, pangkat 3 per 24 EIC betul. Positif betul. Tetap ini B, sumbu putarnya di titik B, hati-hati ya. Berarti ini ke bawah, berarti betul positif. Kemudian akibat P1. P1 juga positif karena batang akan bergerak ke bawah sehingga dia searah jarum jam. PL kuadrat per 16 I-nya, I-nya 10 IC. Benar, nanti ini diisi angka-angkanya. Ini ya, diisi angka-angkanya. Theta CB, theta C ke arah B, itu dengan cara yang sama seperti ini. Bantu saya koreksi, kayaknya ada yang salah ya. Ini searah jarum jam nih. Karena titik mata berpandang ke titik C. Ke titik C, akibat MB dia dorong ke atas berarti searah jarum jam, ini positif. Nah, ini salah lagi nih. Ini positif, NC positif betul. Ini positif. Ini positif ya, tolong diganti. Ya, PPT-nya nanti asisten tolong ganti. Ini positif. Akibat Q dan akibat P dia negatif-negatif. Dan ini dilanjutkan. Saya minta dilanjutkan sampai ke sini ya. Nah, ini PR5 diteruskan sampai selesai. Kemudian di PR6 ini tabel momen theta A dan theta B ini berbeda. Saya kira sama nih, cuma nanti ditarikkan. Yang tadi PB kuadrat, L kuadrat kurangi B. Di sini PAB dikali B plus L per 6L. Nanti dicek ya. Saya ambil tabel satu lagi, tabelnya berbeda dengan tabel yang pertama, yang saya beri contoh soal yang pertama. Ya, yang ada AB-nya ini ya tidak di tengah-tengah. Ini merupakan PR6, dicek kembali. Jadi PR ini dikumpul selambat-lambatnya 7 hari atau sebelum kuliah yang akan datang, kuliah berikutnya. Jadi untuk kuliah hari ini sekian, kita akan lanjutkan ke session tanya jawab, tapi sebelum kita lanjutkan, saya kembalikan ke moderator, ke Bulia ya. Silakan Bulia. Baik, terima kasih Pak Roni. Untuk berikutnya dari hasil yang sudah dipaparkan tadi, materi yang sudah dipaparkan tadi, kita buka sesi tanya jawab, mungkin dibatasi ya sampai, kalau nggak salah ini ada kuliah lanjutan jam 12:30 ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12:15 sesi tanya jawab. Oke. Kuliah lanjutan Bulia sebentar. Kuliah lanjutan tuh Anstruk 3 juga ya? Oh, ini sudah digabung semua ya sini ya? Iya. Ya, tadi kalau ada kuliah lanjutan, saya sih minta menyaksikan video saya disajikan oleh asisten, karena pekerja mengulang itu, saya presentasi 1 jam disuruh mengulang kayak gitu, sakit kepala. Betul nggak? Mengulang kayak gitu. Iya. Sakit kepala itu ya. Kalau ada. Tapi mungkin kalau bagi mahasiswa yang hari ini nggak ikuti kuliah, itulah kelebihan daring ya. Jadi video kita berikan itu sama dengan kuliah, cuma tanya jawab yang mungkin tidak dapat, itu aja bedanya. Ya silakan Bulia. Ya silakan, kita buka. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana ya? Cukup jelas, mengerti, paham, atau tidak paham, atau sama sekali tidak paham? Nah, ini dia. Untuk materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak, Bu, untuk materinya nanti dikirim di Classroom atau di mana, Bu? Biar mudah itu, Bu. Karena kan ada tugas kan. PPT-nya dikirim. Biasa kita kirim, ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Iya. Untuk materinya sendiri, ada yang perlu lebih dijelaskan atau sudah paham semua? Kalau paham Ini semua mungkin belum ya. ini Bu Lia, sengaja saya tidak mau masuk ke contoh soal, nanti tambah bingung. Jadi kan artinya dasar-dasar keleperon ini koneksi jaringan. Iya. Silakan ini pertanyaan nanti sesat di jalan, sesat di ujian nanti. Udah malu bertanya, nanti ujian komplain nanti. Kuncinya di kuliah perdana ini ya, semua untuk bahan kleteron. Jadi kalau bahan awal dasar ini aja kurang dikuasai, nanti untuk contoh soal, untuk mengerjakan soal ataupun ujian itu akan kesulitan memang. Jadi dari sini memang kuncinya. Kira-kira gimana? Gambaran untuk materinya sendiri gimana? Ya. Silakan, mau tayangkan slide-nya lagi nanti saya tayangkan, tidak ada masalah. Ya. Sebelum nanti memang ya habis session ini nanti Bu Lia ke kontrak kuliah, aturan mainnya Bu Lia nanti ya. Atau kalau sempat sedikit masuk tugas besar atau belum masuk tapi beliau memberikan penjelasan nanti ada tugas besar atau apa ya. Nanti. Ayo, ini pesertanya 85 orang ya. Berarti ada juga yang tidak ikut kuliah. Di YouTube saya siapa kemarin? Ricky atau siapa? Nah, sekarang nggak bertanya Ricky-nya. Ayo, kenapa? Kalau bingung, bilang aja. Gini dulu. Saya atau mungkin disampaikan tidak masalah. Ini bisa jadi karena ini kan sudah struktur 3. Kalau basic struktur 1 dan 2 masih kurang ya diakui aja, nggak apa-apa. Nanti kita lihat kekurangannya di mana. Nanti kita bisa diskusi gitu. Seperti itu. Atau sudah paham betul, nggak perlu bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Pak, untuk metode conjugated beam ini kan ada tadi Bapak jelaskan perubahan dari real beam jadi conjugated beam kan, Pak? Betul. Itu perubahannya di soal nanti jika misalkan conjugated beamnya dijadikan jadi real beam atau ini memang udah rumusnya atau gimana, Pak? Gini, jadi ceritanya gini. Namanya sudah conjugated beam, balok fiktif, balok hayalan. Ya kan baloknya kan tidak real. Yang real itu yang kita hitung. Jadi kita menghayalkan, cuma kita gambarkan bidang momen yang terjadi pada real beam. Yang mau kita hitung, kita gambar bidang momen, itu sepakat ya, semuanya bisa ya. Menggambarkan bidang momen. Kalau tidak bisa, nggak lulus tuh anstruk 1 itu. Ya. Jadi itu statis tertentu menggambarkan bidang momen diperlakukan
dibagi dengan kekakuan diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Nah, hitunglah kalau diminta hitung putaran sudut, hitung gaya lintangnya, selesai. Besarnya di suatu titik pada conjugated beam itu adalah besarnya putaran sudut di titik yang sama. Misalkan saya minta hitung putaran sudut pada titik A. Nah, hitunglah gaya lintang yang bekerja pada titik A di conjugated beam. Atau saya minta hitung deflection. Ya, memang kalau deflection kita tidak teruskan lagi karena tidak begitu ada kaitan dengan kleperon. Tapi ini juga sangat penting ya. Hitunglah. Maka kita menghitung momen lentur. Misalnya hitunglah deflection pada titik C. Hitunglah momen lentur pada titik C di conjugated beam-nya. Bisa dipahami? Jadi hukumnya hanya 3. Bidang momen dibagi kekakuan jadi beban pada conjugated beam. Gaya lintang pada conjugated beam itu adalah putaran sudut pada real beam. Momen pada conjugated beam adalah deflection pada real beam di titik yang sama. Kan gampang menghafalnya. Walaupun kalimat tadi definisinya kan panjang. Ya, nanti dibaca lagi itu kan, tapi intisarinya itu. Bisa dipahami? Tadi siapa yang bertanya tadi? Muhammad. Yang bertanya, Muhammad tadi ya? Iya. Jadi tujuannya conjugated beam adalah menghitung putaran sudut untuk kebutuhan kleperon, ya. Ada lagi yang lain? Atau terkait dengan pertanyaan yang sama? Sayang loh nggak bertanya, nanti ini ditutup sesi bertanya. Atau udah ngantuk nih? Ya. Masih kita tunggu pertanyaan dari... Saya tunggu 5 menit, kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak mungkin duduk saya lama-lama, karena waktu berjalan terus, Ibu Lia masih ada agenda lain yang mau disampaikan. Nggak ada lagi? Yakin? Assalamualaikum Pak, saya izin Pak. Waalaikumsalam. Muhammad Abdul. Gini Pak, tadi Ya. kan dalasan Chandra Pak itu kan kami melihat tuh jelas Pak. Saya ulangi ya Pak. Ya, ulangi. Jadi Pak, gini Pak, dalam penjelasan perhitungan Bapak tadi kan kami masih mengambang tuh Pak. Jadi kalau dapat kami lihat tuh, bayangkan saja tadi di tanda positif dan negatif itu kan banyak salah Pak. Jadi itu kami tidak mengerti Pak. Kalau dapat ke depannya itu Pak, Bapak tuh atau bikin kursornya itu diarahkan ini gerakan ke kanan, ke gerakan ke kiri Pak, biar kami paham Pak gitu. Positif, negatif. Biar saya ulang lagi sedikit. Saya rasa sih cukup jelas ya. Ya, coba saya ulang lagi. Tadi sudah tampil? Udah Pak. Udah ya, udah. Saya rasa kita mulai yang ini tadi. Mungkin saya pilih yang ini. Saya ulangi. Mudah-mudahan sekali ini bisa dipahami. Ya, saya ulangi.
theta AB, putaran sudut A, ya. Artinya dulu theta AB berputar di titik A, ya. Kalau yang ketemu A dulu, dia berputar di titik A, ya. Oke, paham nih ya? Arahnya ke B. Ini arahnya ke B, ya. Kemudian akibat ini kan momen ini MA nih, MA kan mendorong, kan panahnya kan akan mendorong ke atas kan? Ini mendorong ke atas, tentu batangnya semula ini kan menjadi ke atas batangnya. Jadi gini, ya. Atau saya coba gariskan di sini. Saya ambil ini batang semula ini, dia akan ke sini perginya. Oke, saya tebalkan itu. Saya tebalkan batangnya biar jelas. Ini batangnya, iya. Oke, saya perbesar lagi. Nampak akibat momen ini batang kan gerak sini. Ya, kalau gerak ke atas, ya ini bergerak berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam ini? Coba dijawab. Yang tadi bertanya, berlawanan kan? Loh, mana tadi? Ini ya, Iya, Pak. berlawanan arah jarum jam. Ini yang kita sebut dengan negatif. Negatif. Yang MAL per 3EI yang saya minta hafal karena dia dekat akibat momen, ya, akibat momen saya minta dihafal itu per 3EI. Kalau ini yang ini agak sulit dipahami nih. Coba ya. Begitu dia dorong, batang ini juga ke atas gitu. Ini dorong, ini juga ke atas. Kalau ke atas semula ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Dia juga negatif, maka itu negatif ini. Negatif MB. Kenapa 6EI? Karena momennya jauh, yang ditinjau saya minta mata tetap di titik A karena theta A. Akibat P dia akan turun ke bawah, ya, akan turun ke sini akibat P turun ke bawah, maka itu P dia positif. Kalau ke bawah dia searah jarum jam, ya, ke bawah dia searah jarum jam, dia positif. Bisa dipahami yang tanya tadi? Yang lainnya bisa paham? Bisa, Pak. Bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik. Cukup? Cukup, Bu Lia. Mungkin saya tinggalin dulu, Bu Lia ya. Ya, terima kasih. Nah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut sedikit ya sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Gambarannya untuk kuliah sistem daring ke depan itu kita ada kontrak perkuliahan. Jadi sekilas saja saya bacakan. Masing-masing mungkin bisa, kalau kontrak kuliah di mana ya? Iya, nanti kontrak kuliah kita share. Ini sudah ada ketentuan aturan main lah nanti sampai dengan nilai keluar. Itu ada kuliah jamnya, nanti di-share. Kemudian toleransi keterlambatan juga ada 15 menit baik dosen maupun mahasiswa. Tapi karena di-share di grup, kalau ada yang kurang dipahami dari kontrak kuliahan, ini sudah baku ya. Cuma kalau yang dipertanyakan nanti itu yang kurang paham aja maksudnya apa. Kemudian nih ada sanksi penilaian juga, itu persentase sudah diplotkan. Ada 5 item yang dinilai selain dari absen, tugas harian, UAS, UTS, dan tugas terstruktur nanti itu saya jelaskan di pertemuan berikutnya aja. Penilaian juga nih untuk angka bobot sudah ada di kontrak kuliah. Yang lain-lain, peraturan lainnya cukup dibaca. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya langsung di grup WA ya. Untuk sekilas gambaran, kita ada tugas harian seperti yang tadi sudah diberikan oleh Bapak. Ada beberapa itu nanti sesuai jadwal yang ditentukan oleh Bapak, nanti dikumpul. Kemudian ada tugas terstruktur, itu masuk bobot nilai juga. Itu nanti saya share di grup tugasnya.
pengerjaannya juga jadwal penyelesaian tugasnya bertahap, itu akan saya susun juga, saya share di grup tahapan-tahapan penyelesaiannya, jadi tidak ditumpuk untuk pertemuan untuk pengumpulannya. Paling itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup jelas, Ada yang mau Bu. ditanya? Oke ya. Sambil berjalan aja nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena untuk saat ini karena waktu terbatas juga, saya cuma menggambarkan nanti ada tugas besar atau tugas ukur, nanti kontrak perkuliahan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam grup WA atau media lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.